pertama kita memasuki pengertian. Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, serta pengungkapan hak dan kewajiban secara adil berdasarkan prinsip syariah. Konsep menekankan pada pertanggungjawaban sesuai perintah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 agar setiap transaksi dicatat dengan jelas, benar, dan adil. Adapun pengertian dari sejarah akuntansi syariah adalah kajian tentang perkembangan praktik pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dari masa awal peradaban Islam hingga era modern. Nah, yang kedua kita memasuki perkembangan awal, yaitu yang pertama perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, praktik akuntansi syariah sudah mulai dikenal seiring dengan turunnya perintah Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang kewajiban mencatat transaksi. Rasulullah menugaskan para sahabat sebagai hafazatul amwal atau pengawas keuangan untuk mencatat utang piutang pemasukan, pengeluaran, serta harta yang wajib dizakati. Seiring berkembangnya masyarakat muslim di Madinah, beliau mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat, usr, jizyah, dan kharaj. Walaupun masih sederhana, sistem ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam sudah menekankan pentingnya pencatatan yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Tidak hanya kepada manusia tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memasuki masa Khulafaur Rasyidin. Masa Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, pertumbuhan wilayah Islam mendapatkan negara meningkat, mulai melalui pembukuan yang lebih sistematis dan standar. Administrasi keuangan makin rapi agar pengelolaan harta negara lebih efektif. Penekanan pada efisiensi dan kerapian administrasi. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi, sistem administrasi Baitul Mal tetap berjalan baik di pusat maupun daerah. Surplus harta negara digunakan untuk membangun sesuai syariat, menolak penumpukan harta, lebih cepat didistribusikan, menekan keadilan dan akuntabilitas publik. Nah, kita memasuki masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah 750 sampai 945 Masehi, akuntansi mencapai puncak perkembangan dengan adanya pengklasifikasian catatan seperti akuntansi, peternakan, konstruksi, pertanian, dan Baitul Mal. Sistem auditing sudah diterapkan, auditor ditunjuk oleh dewan dan disyaratkan cerdas hafal Al-Quran seperti jujur. Tokoh penting seperti Khalid bin Burmo dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan reformasi sistem keuangan dan pengawasan moral melalui mutsaf. Cendekiawan seperti Ibnu Khaldun dan Al-Khawarizmi turut mencatat praktik akuntansi, termasuk penggunaan 12 buku akuntansi khusus dan 26 registrasi resmi seperti buku besar, tanda diterima, hingga laporan tahunan. Kita memasuki perkembangan pertengahan, yaitu masa Abbasiyah dan kebutuhan akuntansi. Pada masa dinasti Abbasiyah 150 sampai 1258 Masehi, aktivitas pemerintahan dan perdagangan sangat luas. Pajak, zakat, serta administrasi keuangan negara membutuhkan sistem pencatatan yang rapi dan terkontrol. Akuntansi dipandang bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana menjaga keadilan sesuai syariah. Pembentukan Diwan atau Departemen Keuangan. Abbasiyah membentuk lembaga bernama Diwan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Contohnya Dewan Al-Kharaj untuk pajak tanah. Para pencatatan atau khatib al-Diwan dituntut jujur, amanah, dan teliti. Dari sini terlihat akuntansi diposisikan sebagai amanah yang bernilai religius. Abad pertengahan, pengaruh peradaban Islam ke Eropa. Penerapan pencatatan ganda, yaitu perdagangan. Pedagang muslim sudah mengenal sistem pencatatan ganda untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Sistem ini kemudian menjadi cikal bakal akuntansi modern. Eropa mempelajarinya melalui kontak dagang dan interaksi budaya dengan dunia Islam. Transfer ilmu ke Eropa. Ilmu akuntansi Islam masuk ke Eropa lewat dua jalur, yaitu perdagangan di kawasan Mediterania dan penerjemahan naskah Arab ke Latin di Andalusia atau Spanyol serta Sisilia. Inilah titik awal Eropa mengenal metode pencatatan keuangan yang sistematis, religius, nilai norma dalam akuntansi Islam.
Bagi umat Islam, pencatatan bukan sekedar teknis, tetapi juga ibadah. Akuntansi dianggap sebagai amanah untuk menjaga kejujuran dan mencegah ketidakadilan. Pandangan ini perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi sekuler. Baik, yang terakhir kita memasuki perkembangan modern. Yang pertama adalah lahirnya AAO IVT 1951. Akibat perkembangan pesat keuangan syariah, dibentuklah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution di Bahrain tahun 1991. Lembaga ini menyusun standar akuntansi syariah internasional disebut Financial Accounting Standard atau FAS yang pada isi dan ruang lingkup standar AAOIV. Standar itu mengatur pencatatan sebagai akad syariah seperti murabahah, jual beli dengan margin, atau mudarabah, karin sama madal, dan pengolah, ijarah atau sewa, hingga zakat. Hal ini membuat laporan keuangan syariah lebih sesuai prinsip Islam dibanding standar konvensional. Nah, yang terakhir ada implementasi global. Negara atas seperti Balmain, Pakistan, dan Sudan menerapkan standar AAOIV secara penuh. Langkah ini membuat laporan keuangan lembaga keuangan dalam di negara tersebut lebih seragam, transparan, dan bias diakui internasional. Baik, sekian, terima kasih dari pemaparan video saya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sejarah akuntansi syariah berkembang seiring dengan kebutuhan umat Islam akan sistem pencatatan keuangan yang sesuai prinsip syariah, dimulai dari praktik akuntansi sederhana pada era Rasulullah SAW yang menekankan kejujuran dan keadilan, hingga perkembangan modern yang terstruktur melalui standar dan regulasi lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal, bebas riba, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Perkembangan ini menunjukkan akuntansi syariah sebagai kombinasi antara nilai-nilai religius dan praktik. Ini Arman, yang tadinya sendirian, kelak akan berpasangan. Kebutuhan pun akan terus meningkat. Apalagi bila sang buah hati telah lahir. Arman sadar, masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang. Sebagai muslim yang taat, Arman memilih layanan perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah menghindari maisir, gharar, zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Dalam menjalankan fungsi intermediari, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, wadiah atau titipan umum, atau mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil sewa atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau developer. Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Arman dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Arman. Kemudian, Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati